Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Fahri Ahmad. Hari ini ada motor yang perlu kita review. Motor dari pabrikan Garputala, keluarga dari Maxi. Motornya apa? Stay tune. Yamaha tidak pernah berhenti berinovasi. Salah satu produk yang dia bikin saat ini adalah motor Yamaha Lexi 125. Di mana motor ini menjadi pesaing langsung Vario 125. Motor Yamaha Lexi ini mengusung bodi yang minimalis. Sama seperti pada keluarga-keluarga Maxi lainnya yang selalu populer di Yamaha series. Dan motor ini disenjatai oleh Yamaha dengan mesin 125 cc dengan menggunakan Double VI Blue Core, di mana sebenarnya teknologi Double VI Blue Core ini merupakan sebuah media yang disematkan oleh Yamaha terhadap motornya untuk memberikan performa maksimal dalam rentan nafas mesin yang lebih luas. Nah, beberapa keunggulan yang diberikan oleh Yamaha kepada Lexi ini adalah salah satunya yaitu teknologi stop and go system, di mana sebenarnya pada saat mesin menyala dalam kendaraan, dalam situasi berkendara, kemudian dalam saat terjadi sesuatu yaitu misalkan ketemu dengan lampu merah atau dalam keadaan macet, untuk menghemat bahan bakar, salah satunya sistem ini yang diperlukan, di mana pada saat motor ini berhenti dalam durasi waktu tertentu, motor ini akan mati dengan sendirinya. Apabila stop and start-nya sistem tersebut dinyalakan, sehingga pada saat motor ini berhenti, kemudian mesinnya mati, dan pada saat jalan lagi, tinggal buka gas, mesinnya akan nyala sendiri, kemudian tinggal maju lagi. Itu salah satu keunggulan dari motor ini. Nah, keunggulan lainnya, dalam motor ini sudah ada power outlet, di mana kalau misalkan kita sedang berkendara, baterai HP kita habis, bisa sambil mengecas pada saat kita riding. Keunggulan lainnya, pada saat kita riding di sini, kemudian kita sambil ngecas, di kompartemen depan ada sebuah tempat di mana kita bisa menyimpan HP di dalamnya. Jadi pada saat kita jalan atau lagi riding, HP kita habis baterainya, sambil dicas, colokan aja ke dalam power outletnya, simpan HP-nya di sini, aman, nggak ada masalah. Nah, selain itu, untuk speedometernya sudah mengadopsi sistem digital, sehingga tidak analog lagi. Jadi kalau dinyalakan itu cantik sekali bentuknya. Ada beberapa tampilan awal, yaitu bisa bikin tampilan-tampilan seperti kesan mewah pada sebuah motor matic. Salah satu yang paling dominan atau dalam artian kenapa ini disebut keluarga Maxi adalah headlamp lampu depannya, di mana lampu depannya besar dan memang selalu bersatu dengan lampu sennya. Itu salah satu ciri khas dari Maxi series di Yamaha. Nah, meskipun motor ini dengan segala macam fitur keunggulannya dan motor ini terlihat ramping, bobot motor ini seberat 112 kg. Meskipun terlihat ramping dan ringan, perlu diketahui, saya akan tunjukkan sedikit postur duduk pada saat motor ini dipakai. Sebenarnya tinggi joknya tidak terlalu tinggi, ini sekitar 798 mm. Nah, tinggi saya 172, bisa sama teman-teman lihat, kalau saya duduk, posisi motor keadaan berhenti, masih bisa menapak, tapi tidak semua kaki menapak. Karena joknya sebenarnya lebar, sehingga pada saat kita mau berhenti atau teman-teman ingin berhenti, ya karena joknya yang lebar jadi terasa seperti tinggi, padahal sebenarnya tidak tinggi joknya. Itu fitur yang disematkan oleh Yamaha kepada Yamaha Lexi 125 ini. Oke, kalau tadi kita sudah bicara soal kelebihan dari motor ini, sekarang tidak afdol kalau kita nggak bahas soal kekurangan dari motor ini. Nah, untuk motor yang saya ulas ini, yang kita ulas saat ini, kekurangannya adalah kunci.
Dimana sebenarnya seharusnya untuk sekelas Lexi ini kuncinya harus pindahnya keyless sebenarnya. Tapi ini masih kunci mechanical biasa seperti ini. Meskipun sebenarnya ini udah ada magnetiknya ya, sehingga kalau pada saat kunci dicabut, si penutup si lubang kuncinya langsung tertutup aman. Nah, kekurangan lainnya, tameng ini bagi saya pribadi sebenarnya kalau misalkan tameng ini untuk menghalang atau menghalangi angin dari depan, kalau ini entah apa yang akan dihalangi dari depan. Itu salah satu kekurangan dari Lexi. Plus sebenarnya sangat disayangkan bagi Lexi yang sudah masuk dalam keluarga Maxi, rem belakangnya masih tromol. Alangkah lebih bagus seperti keluarga-keluarga lainnya sudah mengadopsi disc brake atau rem cakram depan belakang. Itu kekurangan dari motor ini. Tambahan lagi, ini kalau bisa dilihat dari belakang sebenarnya bodinya kelihatan lebar. Dengan harapan bagasinya pun luas. Tapi pada kenyataannya bagasinya tidak luas. Kalau kebanyakan seperti motor-motor NMAX, X-Max itu bisa memuat helm di dalamnya, bahkan di X-Max aja saya pernah lihat ada knalpot dimasukkan di dalamnya, header X-Max sendiri. Tapi di sini cukup untuk jas hujan dan sendal jepit mungkin kalau mau ke masjid. Kalau helm half face aja sudah nggak bisa masuk di sini. Mungkin kalau misalkan tangki bahan bakarnya dipindah ke depan, bisa jadi bagasinya lebih luas dari yang sekarang. Ini sempit karena mungkin bahan bakarnya ada di sini pengisiannya. Itu juga salah satu kekurangan dari motor ini, di mana sebenarnya varian Maxi yang lain itu pengisian bahan bakarnya sudah tidak perlu buka lagi jok seperti ini. Itu bagi saya kekurangan dari motor ini. Simpulannya bagi teman-teman yang ikutin dari awal sampai sekarang, motor ini sebenarnya bagus dengan sistem atau fitur-fitur yang disematkan oleh Yamaha terbilang modern. Dari posisi riding, kemudian fitur yang disematkannya bisa sambil ngecas dan bergaya, itu bolehlah dijadiin pilihan teman-teman untuk beli motor. Tapi kekurangannya tadi, tangkinya masih di bawah jok, tidak keren gitu. Kalau misalnya mau isi bahan bakar harus turun dulu, buka jok, itu sama kayak motor pada umumnya. Apalagi kalau misalkan varian Maxi yang lain kan isi bahan bakarnya semua ada di depan, tidak perlu harus membuka jok. Karena tangkinya ada di sini, di dalam jok ini, maka kapasitas bagasinya pun kecil. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari belakang bodinya itu lebar, sehingga bisa dibilang kapasitas bagasinya harusnya lebih besar lagi. Dan kelas Maxi pun, varian-varian Maxi yang lain pun bagasinya besar. Yang kedua, kemudian meskipun ini sudah mengadopsi sistem pengereman ABS, sangat disayangkan lagi untuk varian Maxi, rem belakangnya masih menggunakan tromol. Maxi yang lain sudah menggunakan cakram. Itu simpulan dari motor ini. Demikian ulasan video kali ini. Saya Fahri Ahmad. Jangan lupa like, comment, and share, sama subscribe, itu gratis. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.